Tren mengcover lagu menggunakan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence tengah meledak dan menjadi fenomena baru di dunia musik digital. Melalui teknologi ini, suara penyanyi terkenal dapat ditiru untuk menyanyikan lagu milik artis lain, bahkan lintas genre dan lintas negara, sehingga kerap viral di media sosial seperti TikTok dan juga YouTube. Nah, ini tentu ada pengaruhnya bagi industri musik nasional maupun juga mancanegara. Dan apa memang yang harus diperhatikan agar tidak merugikan dari sisi etika dan juga hak cipta. Kami sudah bersama dengan penyanyi dan musikus tokoh musik Indonesia, Chandra Darusman. Jadi teknologi yang mereka gunakan yaitu AI Voice Cover, di mana teknologi AI Voice Cloning ini bekerja dengan mengambil sampel suara asli seorang penyanyi, kemudian memodelkan karakter vokal seperti timbre, nada, dan gaya bernyanyi. Vokal tersebut lalu diterapkan pada lagu baru atau lagu lain menggunakan platform berbasis AI seperti Suno AI, Udio, dan S-Studio. Proses ini memungkinkan siapa saja menghasilkan cover lagu dengan kualitas menyerupai rekaman studio hanya dalam hitungan detik. Nah, fenomena ini memunculkan berbagai konten unik yang menarik perhatian publik sehingga seringkali viral. Kemudian ini juga akhirnya membuat kekhawatiran bagi para pelaku industri musik Indonesia karena terkait dengan masalah etika, hak cipta, dan lain sebagainya. Banyak yang mendesak agar ada seperti aturan atau regulasi yang melindungi hak cipta dan etika di bidang musik ini. Bung Chandra, selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung Zaini, apa kabar? Baik, Bung Chandra. Bung Chandra, kalau Alhamdulillah. Tren yang sekarang berkembang nih, cover lagu ya. Suara artis tertentu diambil untuk menyanyikan lagu orang lain. Bagaimana Bung Chandra melihat fenomena ini? Ya, kita memang semua masih meraba-raba bagaimana kemampuan teknologi baru ini ya. Tapi yang jelas, memang kalau mengambil hak orang lain ya tidak etis ya. Jadi memang harus ada pengaturan lah gitu ya, bahwa apa yang milik kita itu kalau orang lain mau pakai ya minta izin dulu kita. Kira-kira dasarnya itu sih. Ya. Nah, ini tentu kan akan berpengaruh ya terhadap musikus ataupun penyanyi begitu, Bung Chandra ya. Secara finansial ya, sangat akan berpengaruh kan begitu kan? Iya sangat, karena orang misalnya tidak perlu meminta penyanyi aslinya ya, tapi bisa meminjam suaranya dan digunakan secara bebas. Nah ini kan merugikan, tentu akan merugikan secara finansial juga gitu. Iya. Ini perlukah regulasi yang memang khusus mengatur soal-soal seperti ini, Bung Chandra? Iya perlu. Jadi memang sekarang lagi ada perubahan undang-undang hak cipta ya. Nah sekarang pertanyaan apakah suara orang bisa dilindungi? Nah seharusnya bisa, karena di dalam beberapa negara-negara di Barat itu sudah mulai ada perlindungan terhadap suara kita, penampilan kita gitu ya, image kita itu sudah mulai ada aturan regulasinya. Jadi saya harap bahwa di Indonesia juga harus ada, walaupun mungkin bukan dalam undang-undang hak cipta ya, tapi undang-undang lain yang memproteknya gitu kira-kira. Tapi karena ini kan terkait dengan masalah etika dan hak cipta begitu ya, Bung Chandra ya? Iya, saya rasa tidak sulit ya untuk memahami hal ini, bahwa bisa masyarakat juga paham lah bahwa kalau kita menggunakan hak orang lain, milik orang lain ya harus minta izin gitu ya. Saya rasa tidak sulit untuk menyampaikan ke masyarakat gitu, tapi memang kita sebagai konsumen terbiasa untuk mencari yang gampang gitu. Nah, itu dia problemnya itu, Bung Chandra. Iya, jadi kesadaran harus kita timbulkan ya, seperti wawancara seperti ini. Bagus sekali topiknya, dan kita menghimbau lah ya bahwa boleh-boleh saja menggunakan, tapi harus ada aturan yang baik lah gitu. Ya, ini kan juga kebiasaan masyarakat kita mencari sesuatu yang unik kemudian diviralkan. Seperti mungkin penyanyi Ariana Grande misalkan begitu ya. Suaranya diambil tapi kemudian menyanyikan lagu koplo. Nah, ini kan kelakuan para penikmat media sosial kita nih akhirnya viral. Itu yang sebenarnya makin memperburuk situasi begitu, Bu Chandra. Iya betul, jadi kita memang kadang-kadang maunya cepat ya, serba cepat, tidak hiraukan proses dan aturan etika. Jadi ya kita berlomba dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemampuan teknologi itu sendiri ya, kita berlomba-lomba ini, kejar-kejaran. Iya. Nah ini ada pendengar kita Pak Ridwan di Kalimantan Timur, mungkin kita terima pendengar untuk merespon soal ini ya Pak Chandra ya. Ada Pak Ridwan di Kalimantan Timur, pagi Pak Ridwan. Pagi. Ya. Kang Chandra, selamat pagi nih. Salam sehat, Kang Chandra. Salam Kalimantan Timur. Iya, dari Kalimantan Timur. Jadi gini Pak Jenny, Kang Chandra, di HP saya tuh ada namanya YouTube dan YouTube musik. Nah benar kata Pak Jenny tadi, ketika saya mau memutar misalnya lagu istrinya Kang Chandra, Ita Purnama misalnya gitu ya. Nah itu kan asli suaranya Teh Ita gitu ya. Tapi di mic YouTube saya itu
dia tertaut dengan tautan webnya dia gitu loh. YouTube itu YouTube musik itu gitu kan. Saya dua nih YouTube biasa yang bisa untuk TV dan lain gitu. Tapi yang YouTube musik ini tadi benar. Jadi dia menggunakan mic itu gitu. Jadi di AI saya itu, tapi sudah saya blok YouTube musik saya nggak bisa di-install gitu. Jadi masuknya mungkin royalti apanya gitu ya. Mungkin dibuat sama AI itu di YouTube musik saya itu memang asli suaranya, misalnya siapa saja lah genre lagunya gitu kan. Nah ini yang nggak benarnya itu, jadi dia menggunakan mic-nya dia gitu, tertaut ke ponsel saya gitu. Jadi YouTube musik itu udah saya saya blok suaranya, teksnya, voice-nya itu. Jadi masih aja, tapi nggak bisa di-install. Ini aplikasi ini memang bawaan gitu. Saya yakin begini, ini banyak kalau kita mau bicarakan. Ini disetel oleh memang disetel ya, artinya aplikasi itu tertanam di situ, kita nggak bisa uninstall. Misalnya saya sedikit Mbak aja ini dah, Bang Chandra. Misalnya di ponsel saya ini kan 11.666660 berapa gitu saya kasih. Itu kan kerangka layanan Google-nya. Nah, terkoneksi ke aplikasi YouTube musik itu tadi. Nah, ini yang harus kita klaim, nggak boleh dong. Kita punya privasi sendiri ponsel kita. Kita mau download YouTube kita sendiri, YouTube musik kita sendiri, tapi dia memakai mic dia, bukan mic kita gitu loh. Di baik, Pak Ridwan. Ya gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ridwan ya. Pagi Pak. Berikutnya ada Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, pagi Bu. Selamat pagi, pagi Bu Dinda. Bung Chandra juga selamat pagi. Selamat pagi. Happy nice weekend pastinya di sini. Pagi-pagi dingin, sedikit info lagi hujan nih. Oh gitu ya. Baik, silakan Bu Dinda. Iya, Bung Chandra, Bung Jaini. Saya pernah dengar di RRI juga ya, di salah satu channelnya itu diputar lagu lawas ya. Tapi kok suaranya aneh gitu, suaranya lain gitu ya. Akhirnya penasaran tanya sama presenternya, ini suara siapa gitu kan, lagu cover ya. Ini suara siapa ya, suara itu AI, dia bilang gitu. Oke. Karena saya pernah itu lagu pop Indonesia ya. Jadi tahunya ternyata sekarang banyak AI cover lagu dan kita nggak tahu namanya. Oh, tapi saya sempat tanya dia pakai nama Aini. Oh, begitu. Oke. Katanya pakai nama Aini begitu, tapi itu AI memang. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini kayaknya bentuk dari pelanggaran. Iya. Betul, Bu. Pelanggaran hak cipta begitu ya, Bu Dinda. Pelanggaran hak cipta begitu. Tanggapannya Bu Dinda mungkin nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp saja, RRI-nya RRI mana, nanti kita cek ya, Bu Dinda ya. Oke, boleh. Di salah satu RRI di Timur Indonesia. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Dinda. Pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Nah, ini kan sebenarnya sebuah pelanggaran hak cipta, baik itu yang diputar di YouTube dengan menggunakan suara orang lain ataupun di remix begitu ya, ataupun dengan sampaikan Bu Dinda ternyata yang nyanyi itu AI bukan penyanyi sebenarnya. Nah, solusinya bagaimana harusnya? Ini kan makin akan membuat industri musik kita terpuruk nanti. Iya betul. Pertama-tama saya mau koreksi sedikit Pak Ridwan, tadi itu Mbak Ita itu istrinya Kang Dwiki, bukan istri saya. Kemudian yang kedua adalah Pak Ridwan, Ibu Dinda, memang ya itulah ya, teknologi memberikan kemudahan-kemudahan ya untuk menggantikan suara dan lain sebagainya. Ya betul tadi seperti dialog kita pertama, memang harus ada aturan, dan ini aturannya sekarang sedang disusun dalam undang-undang hak cipta, revisi undang-undang hak cipta, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan pagu-pagu ataupun pagar gitu ya, supaya tidak kelewatan gitu ya, kemudahan-kemudahan itu disalahgunakan gitu. Tapi dibarengi juga dengan kampanye kesadaran masyarakat gitu ya, bahwa penting ya, Pak Chandra ya. Dua-duanya penting ya, legislasi maupun penyuluhan ke masyarakat gitu. Tapi sejauh ini ya dari kalangan pelaku industri musik kita untuk memberikan juga edukasi ke masyarakat agar menghargailah hak cipta dari para musisi kita, seperti apa yang sudah dilakukan Pak Chandra? Ya itu kan kita kan di Indonesia kan ada asosiasi para pencipta yang namanya PAPRI, namanya ada asosiasi para musisi FESMI, ada juga asosiasi para produser rekaman ASIRI. Nah, memang katakanlah kami semua ini memang terus-menerus menghimbau
Tapi seperti kita katakan tadi, tidak cukup menghimbau ya, harus dibarengi, diperkuat dengan regulasi gitu. Tapi ini gini, ini bukan hanya masalah di Indonesia kok, tapi di seluruh dunia gitu ya. Jadi di luar negeri juga sama, dialog seperti ini di mana-mana berlangsung. Jadi ya ini perkembangan zaman lah yang harus kita sikapi dengan baik gitu. Ya, tapi paling tidak apa yang bisa Bung Chandra sampaikan ke masyarakat agar masyarakat juga tidak mencari uniknya saja, mencari hiburannya saja, tapi juga satu sisi menghargailah hak cipta para musisi nasional kita lah paling tidak begitu, Pak Chandra. Iya betul. Jadi tapi tadi dari Pak Ridwan dan Bu Dinda memang sudah ada pemahaman ya bahwa wah ini kayaknya aneh nih. Itu suatu tanda yang baik bahwa ada kesadaran masyarakat. Tapi di lain pihak juga kemudahan itu kayaknya tergiur kita semua untuk memanfaatkan. Jadi ya sama-samalah kita menghimbau lah ya. Sebab kita masih membutuhkan lagu kan. Kita membutuhkan lagu yang organik lah gitu katakan ya. Kan kalau makanan kan juga yang organik lebih sehat dari yang anorganik ya. Jadi kalau karya yang lebih asli, lebih sehat buat hati kita daripada yang tiruan. Baik kalau gitu, Bu Chandra terima kasih banyak sudah bersama kami Bung pagi ini Bung. Bung Saidi terima kasih, salam semuanya di sana, salam sehat, terima kasih. Penyanyi, musikus dan tokoh musik Indonesia Chandra Darusman.